Selamat datang kembali semuanya. Saat ini Bude Yanti akan kembali membacakan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan yang mencari janda Tobrut simpanannya. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di tempatnya tinggal. Lalu pada saat yang bersamaan pada saat ini ada dua pelayan yang mendatangi Xiaoyan. Kemudian keduanya pada saat ini menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap ke arah mata dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun berhenti di depan kedua pelayan tersebut dan melihat kaki serta tangan dari keduanya. Xiaoyan melihat ada gelang yang melingkar dan Xiaoyan menyadari bahwa mereka adalah tahanan. Xiaoyan merasa sakit di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiaoyan berkata agar mereka jangan gugup. Siapakah nama di antara mereka dan Xiaoyan pada saat ini ingin mengetahuinya? Mendengar Xiaoyan yang bertanya dengan lembut, keduanya pada akhirnya memperkenal diri bahwa mereka bernama Xiao Ding dan Xiao Yuan. Xiaoyan pada akhirnya kembali berkata agar mereka berdua tidak perlu gugup. Dirinya pada saat ini hanya meminta satu permintaan dan mereka hanya perlu mengangkat kepala mereka saat berbicara dengannya. Selain itu buatkan Xiaoyan secangkir teh karena lingkungan di sini sangat bagus dan Xiaoyan ingin melihat-lihat pemandangan. Keduanya pun mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Setelah selesai keduanya pun segera mengantarkan teh ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera berkata bahwa mereka berdua memiliki banyak penyakit membandel. Hal itu disebabkan oleh Qi dan statis darah serta kurangnya pengobatan yang tepat waktu. Setelah perkataan Xiaoyan ini terdengar sebuah kilatan pada saat ini melonjak di cincin penyimpanan Xiaoyan. Dua pil pada saat ini segera tertampil dan Xiaoyan segera memberikannya kepada mereka. Xiaoyan berkata bahwa kedua pil ini adalah pil penghilang statis. Meskipun tidak dapat menyembuhkan mereka dalam waktu cepat, namun selama mereka meminumnya dalam waktu lama penyakit mereka akan sembuh. Begitu Xiaoyan selesai berbicara tubuh halus kedua pelayan itu pun seketika bergetar. Keduanya pada saat ini masih menundukkan kepala dan tidak berani menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan tidak tahu apa yang mereka alami. Tetapi mereka jangan khawatir karena mereka ditakdirkan bertemu dengan Xiaoyan, maka mulai sekarang mereka akan mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan akan membawa mereka pergi setelah Xiaoyan selesai menangani semuanya di sini. Keduanya pun seketika terkejut dan secara serempak bertanya apakah Tuan pada saat ini serius. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata tentu saja itu benar. Tetapi pada saat ini bahkan mereka benar-benar tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan ini pada akhirnya keduanya segera memandang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada akhirnya melihat wajah keduanya dengan jelas dan Xiaoyan pada saat ini merasa semakin sakit di hatinya. Ada beberapa bekas luka di wajah dari para pelayan ini. Entah berapa dalam lukanya sehingga waktu benar-benar tidak bisa menghaluskan luka tersebut. Xiaoyan pun menunjukkan senyum lembut setelah menahan perasaannya membuat kedua pelayan tersebut merasa sedikit nyaman. Setelah itu Xiaoyan pada akhirnya segera menanyakan beberapa hal kepada Xiao Ding dan Xiao Yuan dan perlahan mulai memahami situasi spesifik dari aliansi Dosian. Sementara itu di suatu tempat di kota kuno tepatnya di atas loteng sesosok tubuh sedang duduk di kursi dan terlihat sedang nyantai. Bersamaan dengan hal tersebut seseorang pada saat ini segera melangkah maju dan mulai berbicara. Sosok ini ternyata adalah Ma Yu yang berkata bahwa pria yang bernama Xiao Feng itu sudah kembali. Mendengar perkataan tersebut pada saat ini sosok yang sedang duduk pun seketika berdiri dengan cepat. Jika Xiaoyan melihat sosok ini Xiaoyan akan segera menyadari bahwa ini adalah sosok yang berada di dalam ingatan dari Xiao Feng. Ini adalah teman dari Xiao Feng yang benar-benar sangat dibenci Xiao Feng di dalam ingatannya. Bahkan kebencian Xiao Feng terhadap pria ini benar-benar lebih besar jika dibandingkan dengan kebenciannya terhadap wanita gemuk sebelumnya. Sosok pria yang bernama Chen Li ini pada akhirnya mengerutkan kening sebelum akhirnya segera berbicara kepada Ma Yu. Dirinya berkata bahwa Ma Yu pada saat ini jangan bercanda. Apakah Ma Yu pada saat ini benar-benar sedang berhalusinasi? Xiao Feng pernah berpartisipasi dalam perang dan dia sudah lama meninggal.
semua kartu hidupnya juga telah hancur dan pada saat ini sepertinya Mayu pasti telah salah melihat orang. Mendengar hal tersebut Mayu pun dengan marah segera berkata bahwa dirinya tidak bercanda, bahkan tidak hanya bocah itu kembali tetapi dirinya tampaknya telah menghasilkan banyak uang, dirinya bahkan menjadi lebih berani dan bersaing dengannya untuk mendapatkan rumah kelas 1. Melihat Mayu yang berbicara dengan ekspresi serius, Chen Li pada saat ini kembali mengerutkan kening. Chen Li pada akhirnya segera bertanya apakah dirinya yakin bahwa itu adalah pengecut Xiao Feng. Mayu pun mengangguk dengan serius dan kata bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Tampaknya pada saat ini ada sesuatu perubahan yang terjadi terhadap Xiao Feng. Dirinya benar-benar tidak memiliki rasa takut seperti sebelumnya dan benar-benar berani bersaing dengan Mayu. Mendengar hal tersebut Chen Li pun menganggukkan kepalanya dan berkata bocah Xiao Feng itu sebenarnya sangat ambisius, tetapi dirinya merupakan orang yang selalu menyerah karena dirinya tahu bahwa dirinya tidak cukup kuat. Jika apa yang dikatakan oleh Mayu memang benar, dirinya khawatir Xiao Feng kali ini bukan lagi menjadi orang yang sama seperti dahulu. Tampaknya pada saat ini Xiao Feng benar-benar telah meningkat menjadi semakin kuat sehingga dirinya benar-benar menjadi semakin berani. Mendengar hal tersebut pada saat ini Mayu pun menganggukkan kepalanya dan berkata sungguh sangat disayangkan dirinya tidak memeriksa kekuatannya dengan jelas, tetapi bukankah dengan bakat buruknya seberapa kuatkah Xiao Feng bisa tumbuh? Mayu berpikir sepertinya Xiao Feng ini benar-benar hanya ingin berpura-pura menjadi bocah mantap di depan Mayu. Sepertinya dirinya benar-benar sedang memiliki banyak duit di tangannya. Jika begitu permasalahannya mengapa malam ini mereka tidak berangkat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini segera berkata menurutnya pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang kembalinya Xiao Feng yang tiba-tiba ini. Dirinya mungkin saja memang mendapatkan kekayaan yang besar, tetapi menurut Chen Li lebih baik bagi mereka untuk memperhatikan gerak-gerik dari orang tersebut, terlebih lagi selama dirinya berada di dalam aliansi Dou-Xian mereka akan selalu memiliki kesempatan untuk menghadapinya kapan saja. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Mayu mendengus dingin dan berkata jika begitu permasalahannya dia akan segera mengirim orang untuk selalu mengawasi gerak-gerik bocah ini. Setelah upacara daftar emas ini selesai dan setelah kakaknya menjadi yang mulia surga ke-9 dirinya hanya perlu satu kalimat untuk membunuh bocah tersebut. Setelah mengucapkan hal tersebut pada akhirnya Mayu memutuskan untuk pergi. Sementara itu pada saat ini muncul senyum mengerikan dari wajah Chen Li. Sosoknya pada akhirnya segera bergumam bahwa Xiao Feng pada saat ini benar-benar masih hidup. Hal tersebut sungguh mengejutkan dan tampaknya racunnya benar-benar sedikit lebih ringan, tetapi karena sekarang Xiao Feng kembali maka dirinya benar-benar akan kembali memperburuk bakat dari Xiao Feng. Singkat cerita hari pun berlalu dengan Xiao Yan yang pada saat ini kembali berkeliaran di kota kuno, mengikuti kerumunan Xiao Yan pada saat ini terus berjalan berkeliling dan segera setelah itu Xiao Yan sampai di salah satu sisi kota kuno. Pada saat ini serangkaian puncak gunung segera muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan merasa bahwa gunung ini diselimuti oleh pesona tetapi setelah itu Xiao Yan segera melihat banyak sosok yang memasuki gunung satu demi satu. Setiap orang yang memasuki gunung tersebut harus membayar sejumlah koin roh naga oleh karena itu gunung ini sepertinya digunakan untuk pelatihan. Xiao Yan pun berhenti sejenak untuk melihat situasi di sana. Bersamaan dengan hal tersebut sesosok tubuh pada saat ini segera muncul di samping Xiao Yan. Sosok itu seketika menunjukkan ekspresi lembut ke arah Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan Xiao Feng. Xiao Yan pada saat ini mengabaikan sosok tersebut sementara sosok itu pada saat ini tidak marah. Sosok itu malah lanjut berkata bahwa dirinya sangat senang melihat Xiao Feng masih hidup. Jika Xiao Feng masih marah kepadanya atas apa yang terjadi sebelumnya maka dirinya pada saat ini meminta maaf. Xiao Feng juga tahu bahwa maksud ini jauh lebih kuat daripada mereka. Dengan begitu maka dirinya benar-benar tidak berani membangkang. Jika tidak maka dirinya benar-benar akan mati oleh orang tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh menatap ke arah sosok yang baru saja muncul.
Xiao Yan tiba-tiba teringat kenangan dari Xiao Feng dan Xiao Yan segera menyadari sosok ini. Sosok di hadapannya adalah kenangan kedua bersama dengan Xiao Feng. Xiao Feng memiliki persahabatan yang sangat kuat dengan sosok ini. Sosok yang baru saja muncul ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok dari Chen Li. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan dan Xiao Yan berpura-pura sangat familiar dengan Chen Li. Xiao Yan menepuk bahu Chen Li dan berkata bahwa Xiao Yan mengerti dirinya tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya. Namun semuanya sudah berakhir oleh karena itu mereka pada saat ini tidak perlu lagi memikirkan hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, senyum seketika muncul di wajah Chen Li. Matanya sedikit menyipit dan dirinya pada saat ini segera bergumam di dalam hatinya. Seperti apa yang diduga oleh Chen Li pada saat ini, Chen Li mengira Xiao Feng tidak pernah meragukan kesetiakawanannya. Chen Li pada akhirnya segera menekan perasaannya dan berkata bagaimana jika mereka pada saat ini minum-minum hingga tepar. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata bagaimana jika mereka melakukan hal tersebut di lain hari. Pada saat ini masih ada urusan yang harus dilakukan oleh Xiao Feng. Ditolak oleh Xiao Feng pada saat ini sosok Chen Li pun seketika tertegun sejenak. Dirinya sedikit terkejut seolah-olah dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Feng akan menolak ajakannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan segera menunjuk ke pegunungan yang berada di hadapannya. Chen Li pun tertegun dan segera bertanya dengan sedikit ragu. Chen Li bertanya, mungkinkah saudara Xiao yang ingin memasuki sumber ini? Apakah pada saat ini saudara Xiao Yan benar-benar ingin memasuki gunung sumber roh? Xiao Yan secara alami tidak mengetahui apa nama pegunungan ini dan Xiao Yan pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya setelah diberitahu oleh Chen Li. Sementara itu Chen Li pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Dirinya berkata bahwa upacara daftar emas memang sudah dekat. Sepertinya saudara Xiao Feng ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencobanya. Namun bukankah saudara Xiao Feng selalu menyukai ujian dewa? Terlebih lagi ada banyak perampokan di gunung sumber roh ini. Memasuki pegunungan ini benar-benar sangat berbahaya dan sepertinya pada saat ini saudara Xiao Feng tampak telah berubah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap diam tanpa ekspresi. Xiao Yan pada saat ini hanya mengucapkan perkataan singkat ketika mengajak Chen Li pergi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin terlibat dengan terlalu banyak omong kosong. Alasannya sangat sederhana, Xiao Yan pada saat ini tidak mengetahui nama dari Chen Li, oleh karena itu semakin sedikit Xiao Yan berbicara semakin dikit pula kekurangan yang akan ditimbulkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera bergerak berjalan ke depan sementara Chen Li pada saat ini tertegun. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat-saat ini sosok dari Ma Yu segera datang menghampiri Chen Li. Chen Li pun segera berkata kepada Ma Yu bahwa ada yang tidak beres dengan Xiao Feng. Dirinya pada saat ini benar-benar berani masuk ke gunung sumber roh. Munai pernah merampoknya sebelumnya dan sepertinya pada saat ini Munai juga ada di dalam. Dikabarkan kekuatan Munai juga pada saat ini telah mencapai puncak dari Dosian Bintang 8. Jika kedua orang ini bertemu di dalamnya, bukankah Munai benar-benar akan segera menghabisi Xiao Feng? Mendengar hal tersebut pada saat ini Ma Yu segera berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus. Akan lebih baik jika Munai benar-benar bisa menghabisi Xiao Feng di dalam gunung. Hal itu benar-benar akan segera menyelesaikan banyak permasalahan bagi Ma Yu. Terlebih lagi kakaknya juga pada saat ini sedang berlatih di dalam pegunungan. Tetapi meskipun begitu dengan bakat Xiao Feng ini sepertinya tidak akan mungkin bagi Xiao Feng untuk bertemu dengan kakaknya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini telah mencapai kaki pegunungan dan melihat ke atas gunung sumber roh. Pada saat ini Xiao Yan bisa merasakan bahwa sumber origin Qi di sini benar-benar menjadi semakin kuat. Xiao Yan pun tampak bersemangat dan Xiao Yan pada akhirnya segera kembali melangkah maju. Pada akhirnya di bawah gunung sumber roh ini ada banyak sosok yang berdiri. Mereka tidak berjalan bersama dan mereka semua berdiri sendiri-sendiri. Momentum yang luar biasa juga pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiao Yan terpancar dari mereka.
Orang-orang ini memiliki kekuatan Dosian bintang 8 tetapi orang-orang ini berumur lebih dari 10.000 tahun. Xiao Yan pun masih terus menatap ke sekeliling sebelum akhirnya pandangan Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan pada saat ini melihat wajah yang dikenalinya dan ada dua di antara mereka. Sosok ini adalah Binchan dan Serigala Darah dari tim Dewa Darah. Tetapi pada saat ini mereka telah mengenakan jubah yang dimiliki oleh aliansi Dosian. Xiao Yan berpikir tampaknya pada saat ini mereka benar-benar telah bergabung dengan aliansi Dosian. Tampaknya dunia benar-benar sangat kecil karena Xiao Yan pada saat ini kembali bertemu dengan mereka. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut setelah Xiao Yan merasakan aura dari keduanya. Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan dari Binchan telah mencapai dari puncak Dosian bintang 8, sementara itu pada saat ini Serigala Darah telah menembus puncak Dosian bintang 7, tampaknya berkah yang didapat di dalam bintang Hong Meng benar-benar telah membuat mereka pada saat ini melonjak. Keduanya pada saat ini benar-benar selangkah lagi untuk menerobos. Mereka berdua benar-benar telah menerima banyak hadiah setelah kompetisi dari 10.000 alam. Xiao Yan pada akhirnya sedikit merasa menyesal di dalam hatinya, meskipun Xiao Yan tidak tahu apa hadiah terakhir dari kompetisi 10.000 alam, melihat kekuatan dari keduanya yang telah meningkat itu berarti hadiahnya benar-benar berharga. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berpikir jika Xiao Yan mendapatkan hadiah utama dari bintang Hong Meng, Xiao Yan mungkin masih memiliki kesempatan untuk bisa menerobos ke tingkat Dogat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menekan perasaannya sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya meninggalkan keduanya karena Xiao Yan pada saat ini tidak ingin berurusan dengan keduanya. Misi Xiao Yan pada saat ini lebih besar daripada nyawa dari mereka berdua. Pada akhirnya Xiao Yan kembali berjalan sebelum akhirnya penjaga dari gunung ini segera memerintahkan Xiao Yan untuk membayar 1.000 koin roh naga. Xiao Yan pun langsung mengeluarkan kartu dan jumlahnya pada saat ini ada 5.000. Penjaga itu pun segera mengambil 1.000 sementara Xiao Yan pada akhirnya segera memasukkan kartu tersebut kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan segera mengikuti banyak sosok yang masuk ke dalam pegunungan sumber roh ini. Xiao Yan melihat ada deretan gunung dan semakin jauh ke belakang gunung tersebut semakin tinggi dan besar. Melihat pemandangan spektakuler ini Xiao Yan pada akhirnya mendecakkan lidah berkali-kali. Hal itu dikarenakan Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa sumber origin abadi yang berada di dalam pada saat ini semakin kuat. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk terus berjalan dan pada saat yang bersamaan, Xiao Yan menyadari semakin tinggi puncak gunungnya maka sumber origin abadinya juga benar-benar menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan karena Xiao Yan sudah berada di sini maka Xiao Yan harus memanfaatkan sumber daya yang berada di sini. Pada saat ini ada total 9 gunung berapi yang meletus di sini. Xiao Yan pun memutuskan untuk mendaki gunung berapi pertama dan setelah beberapa saat Xiao Yan melihat ada banyak platform yang tersedia di atas puncak gunung. Pada saat ini sudah banyak sosok yang duduk bersila dan melakukan pelatihan di platform tersebut. Meskipun sumber origin abadi di puncak gunung ini sangat kuat tetapi Xiao Yan berpikir bahwa ini benar-benar masih kurang untuk diserap oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan setelah cukup lama Xiao Yan pada saat ini segera sampai di puncak gunung ketujuh dengan berlumuran keringat. Sangat sedikit orang yang pada saat ini berada di puncak gunung yang ketujuh ini. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan adanya tekanan yang cukup kuat. Tampaknya tekanan ini diperuntukkan untuk menahan dan membatasi jumlah orang yang datang ke sini. Dengan begitu semakin kuat orangnya tentu saja dirinya akan bisa segera menembus ke puncak gunung yang ke-9. Namun Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menyerap energi di sini terlebih dahulu. Xiao Yan pun segera duduk bersila dan bersiap untuk segera berlatih. Namun pada saat yang bersamaan sebuah suara segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa dirinya menyarankan kepada bocah ini agar dirinya keluar dari sini sekarang juga. Jika tidak maka jangan salahkan mereka karena mereka akan segera bertindak kejam.
Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang berada di sekitar juga segera membuka mata dan menatap ke arah Xiao Yan dengan ganas. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum lembut ketika Xiao Yan dikelilingi oleh belasan orang. Xiao Yan berpikir tampaknya mereka pada saat ini tergabung dalam satu kelompok. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak bergerak dan mengabaikan mereka, semua orang pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya berdiri satu demi satu. Tubuh mereka segera memancarkan aura membunuh yang kuat dan mereka segera menghampiri Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa dirinya jangan menyalahkan mereka karena mereka telah mengingatkannya. Terlebih lagi dirinya bukan orang baru di sini, oleh karena itu dirinya tentu tahu harga apa yang harus dirinya bayar. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas dan segera berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan telah membayar cukup koin roh naga. Bukankah dengan begitu seharusnya Xiao Yan akan bebas berlatih dimanapun di tempat yang dirinya mau? Mendengar hal tersebut banyak orang pada saat ini seketika tertawa. Pria kekar yang sebelumnya menegur Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini segera kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata, apakah bocah ini tahu bahwa bos mereka mungkin akan segera menjadi yang mulia istana di dunia tingkat 9 ini? Dengan begitu maka mereka akan menguasai gunung ini dan tidak ada lagi yang namanya kebebasan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum tipis. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata, jika begitu permasalahannya bukankah dirinya harus bersaing dengan bos mereka? Mendengar perkataan Xiao Yan ini semua orang pada akhirnya kembali tertawa terbahak-bahak. Pria kekar itu pun lanjut berkata, apakah bocah ini benar-benar gila? Apakah menurutnya Dou Xian bintang 8 akan pantas bersaing dengan seorang Dou Xian bintang 9? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan tetap memejamkan matanya. Xiao Yan pada akhirnya benar-benar tidak tahan sebelum akhirnya Xiao Yan segera berkata kepada mereka, sebaiknya mereka pada saat ini jangan mengganggu Xiao Yan. Yang terbaik bagi mereka adalah mereka pada saat ini tidak membuat suara di telinga Xiao Yan. Sebaiknya mereka diam dan sebaiknya mereka perlakukan semua orang dengan baik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini sosok pria bertubuh kekar pada akhirnya benar-benar sangat marah. Dirinya pun segera berkata bahwa bocah ini benar-benar mencari permasalahan. Setelah selesai berbicara momentum kuat pada saat ini segera melonjak dari tubuh pria tersebut. Begitu pria ini hendak mengambil tindakan tiba-tiba sebuah teriakan segera menghentikan pria tersebut. Semua orang pada akhirnya segera menoleh ke arah sumber suara tersebut. Setelah itu mereka segera menangkupkan tangan masing-masing dengan hormat. Pada saat yang bersamaan sesosok tubuh pada saat ini segera berdiri perlahan dan kerumunan juga menyingkir. Seorang pria pada saat ini terlihat berjalan perlahan mendekati Xiao Yan. Tubuhnya pada akhirnya berhenti dan ekspresi kebingungan pada saat ini melonjak di wajah pria tersebut. Pria itu pada akhirnya tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata, ternyata ini adalah mantan teman lama. Xiao Feng benar-benar tidak mengirimkan sepatah kata pun ketika dirinya kembali. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Xiao Yan pada akhirnya perlahan membuka matanya dan Xiao Yan segera menoleh ke arah sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya sedikit terkejut karena ternyata sosok ini adalah sosok yang berada di dalam benak Xiao Feng. Sosok ini adalah Munai yang ingin merampok Xiao Feng pada saat sebelumnya tetapi pada akhirnya berlangsung dengan gagal. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan menyipitkan sedikit matanya dan berkata, ternyata itu adalah senior Munai. Jika tempat ini dikuasai oleh saudara Munai bukankah tidak menjadi permasalahan bagi Xiao Feng untuk berlatih di sini? Mendengar hal tersebut Munai pada saat ini sedikit terkejut. Pada akhirnya dirinya mengangguk sebelum akhirnya berkata, tentu saja itu bukan permasalahan, tetapi tempat ini adalah tempat yang pertama kali ditempati oleh kelompok mereka. Jika adik Xiao Feng bersedia mengeluarkan beberapa koin roh naga maka dirinya akan bisa berlatih dengan puas di sini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan kartu koin roh naga. Pada saat ini ada angka 4000 koin roh naga yang bertuliskan di kartu.
Mata Munai pun sedikit terkejut saat melihat kartu yang dikeluarkan oleh Xiao Feng ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Munai, apakah saudara Munai pada saat ini menginginkan kartu ini? Mendengar hal tersebut mata Munai pada akhirnya segera berbinar. Dirinya lanjut berkata bahwa 4.000 koin roh naga benar-benar sesuatu yang cukup untuk berlatih. Munai pada akhirnya segera mengulurkan tangannya untuk meraih kartu yang disodorkan oleh Xiao Yan. Namun belum sempat dirinya menggenggam kartu tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera menarik kartu tersebut dan kembali menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Munai pada saat ini benar-benar menggenggam udara kosong dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mata Munai pada saat ini juga menyipit dan kemarahan di wajahnya seketika melonjak. Munai pada akhirnya dengan marah segera berteriak bahwa Xiao Feng sedang mencari kematian. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Feng benar-benar akan mempermainkannya dengan cara seperti ini. Sementara itu Xiao Yan yang masih tetap tenang pada saat ini segera berbicara kepada Munai. Xiao Yan berkata bahwa dirinya sudah lama sekali tidak bertemu dengan senior Munai. Tetapi pada saat ini senior Munai benar-benar masih tetap serakah. Xiao Feng sebelumnya hanya bertanya apakah senior Munai menginginkan kartu tersebut. Xiao Feng tidak pernah bilang bahwa Xiao yang akan memberikan kartu tersebut kepada senior Munai. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut ke arah Munai. Sementara itu Munai pada saat ini benar-benar marah hingga Munai tidak ingin banyak berbicara lagi. Momentum dari Dou Xian tahap awal bintang 9 pada saat ini segera melonjak dari tubuh Munai. Semua orang yang berada di belakang Munai juga pada saat ini seketika sedikit mundur. Munai pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa Xiao Feng benar-benar mencari kematian. Dengan kekuatan Dou Xian bintang 8-nya dirinya benar-benar berani melakukan tindakan seperti ini kepadanya. Xiao Feng benar-benar beruntung sebelumnya, tetapi kali ini mereka berada di pegunungan sumber roh. Tidak ada penjaga di sini dan dengan begitu sangat wajar jika ada 1 atau 2 orang yang mati di gunung ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera berbicara dengan ekspresi dingin. Xiao Yan berkata, bukankah saudara Munai berkata hal normal jika 1 atau 2 orang mati di sini? Namun bagaimana jika Xiao Feng berkata akan ada lebih dari belasan orang yang mati di sini? Bagaimana menurut saudara Munai mengenai hal tersebut dan apakah hal ini juga normal? Munai seketika terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan. Dirinya seketika langsung mengerti maksud perkataan dari Xiao Yan ini. Tampaknya Xiao Yan kali ini bermaksud untuk membunuh semua orang yang berada di sini. Pada akhirnya Munai yang berpikir bahwa itu tidak mungkin segera tertawa terbahak-bahak. Setelah itu Munai lanjut berkata, sepertinya Xiao Feng pada saat ini benar-benar telah menjadi gila. Pada akhirnya setelah selesai berbicara sosok Munai pun tiba-tiba bergerak seperti Roshi. Telapak tangannya pada saat ini berubah menjadi cakar dan kekuatan yang dilesatkannya pada saat ini benar-benar sangat dahsyat. Aura yang dipancarkannya juga pada saat ini benar-benar sangat kuat membuat semua orang pada saat ini seketika mundur. Mereka pada saat ini menyipitkan mata dan meledek ke arah Xiao Feng yang berhadapan dengan seorang Dou Xian bintang 9. Mereka pada saat ini benar-benar sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh Xiao Feng. Di mata mereka dengan kekuatan Xiao Feng yang hanya seorang Dou Xian bintang 8 tentu saja dirinya tidak akan bisa berhadapan dengan Munai. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan masih tetap tenang dan Xiao Yan tidak menghindari serangan Munai sama sekali. Melihat Xiao Yan yang tidak bergeming Munai pada saat ini menjadi semakin marah. Munai merasa diremehkan dan aura dari Munai pada saat ini kembali melonjak. Cakar tajamnya pada saat ini benar-benar melesat ke arah tembolok Xiao Yan tanpa penyimpangan apapun. Namun begitu cakar ini hendak mengenai leher Xiao Yan pada akhirnya segera menghindar dengan sangat cepat. Xiao Yan berhasil menghindari serangan dari seorang Dou Xian bintang 9. Munai pada saat ini juga benar-benar terkejut, begitu juga dengan semua orang yang berada di belakang Munai. Bagaimana mungkin serangan Munai ini bisa dihindari oleh seorang tahap menengah Dou Xian bintang 8?
Munai juga pada saat ini menjadi semakin marah dan Munai benar-benar segera mengeluarkan seluruh momentum miliknya. Munai kembali melakukan serangan ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan segera merentangkan tangannya dan pada saat ini api putih segera melonjak. Xiao Yan pada saat ini berniat mengeluarkan tinju api nirwana. Xiao Yan berpikir dengan tinju api nirwana ini saja sudah cukup untuk berhadapan dengan tahap awal Dosian bintang 9. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera mengedipkan matanya dan pada saat yang bersamaan cahaya putih seketika melonjak. Ruang di sekitar pada saat ini benar-benar segera dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Setiap orang yang terkena cahaya ini benar-benar menjadi buta untuk sesaat. Bahkan pada saat ini Munai juga benar-benar tidak bisa melihat apapun yang berada di sekitarnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesat maju. Xiao Yan pada akhirnya segera menghantamkan tinju api nirwana ini ke dada dari Munai. Munai yang tidak bisa melihat apapun pada saat ini hanya bisa merasakan dadanya dihantam oleh kekuatan yang sangat kuat. Semua orang juga pada saat ini segera mendengar benturan keras tetapi mereka tidak bisa melihat apapun yang berada di hadapan mereka. Mereka hanya bisa mendengar suara jeritan yang muncul setelah benturan keras. Pada akhirnya sosok Munai pada saat ini benar-benar terlempar mundur dengan luka yang parah. Tubuh Munai pada saat ini menghantam batu besar dan terlihat banyak patahan di dalam tubuh Munai. Munai pada akhirnya mengedipkan matanya di tengah-tengah ketidakpercayaan sebelum akhirnya pandangannya pada saat ini kembali pulih. Munai pada saat ini benar-benar sangat terkejut karena dirinya telah menghadapi serangan kuat yang dilesatkan oleh Xiao Feng. Orang-orang pendukung Munai juga pada saat ini telah memulihkan pandangan mereka dan apa yang dilihat oleh mereka pertama kali. Sosok Xiao Feng pada saat ini berdiri dengan api di tangannya yang masih menyala-nyala. Mereka pada akhirnya segera melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa sosok Munai pada saat ini sudah tergeletak. Mereka pada saat ini ternganga-nganga seolah-olah tidak percaya bahwa seorang Dosian bintang 9 akan bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh bintang 8. Awalnya mereka berpikir pertempuran akan berlangsung cukup lama tetapi pada saat ini pertempuran tersebut benar-benar berlangsung dengan sangat singkat. Terlebih lagi hal ini benar-benar tidak pantas disebut sebagai pertempuran. Justru hal seperti ini jauh lebih cocok disebut sebagai pembantaian yang membuat semua orang terkejut sampai melompong sangat lebar.